kelompok ini, ke bagian tema ini akan menjelaskan prosedur umum pembelajaran terpadu itu seperti apa. Jadi nanti di sini kelompok ini pasti akan membahas bagaimana alur dari pembelajaran terpadu, diawali dari apa, mungkin hal yang sifatnya administratif ya. Kemudian nanti prosedurnya seperti apa, itu untuk modul yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, generic skills dalam pembelajaran terpadu. Jadi mahasiswa harus menguasai yang namanya keterampilan dasar. Keterampilan dasar dalam pembelajaran terpadu ini seperti apa? Ya terkait dengan metodologi pastinya. Terkait dengan metodologi, terkait dengan pemahaman konsep, sehingga ketika mahasiswa atau guru di sini konsepnya mateng dan metodologinya bagus, mau dipakai mode apapun, pasti dia akan dengan mudah. Mau tematik, mau tidak tematik, mau terpadu, no problem gitu ya. Makanya harus dimatangkan dulu konsepnya dan juga dimatangkan metodologinya. Itu pada modul ketiga, yaitu menerapkan komponen keterampilan dasar mengajar. Nanti secara detail ada dalam modul. Jadi nanti pembagiannya di wilayah ini seputar itu ya. Kemudian pada modul keempat, nah di sini guru atau dalam hal ini mahasiswa merancang desain pembelajaran terpadu, berarti membuat rancangan. Makanya nanti tugas-tugasnya juga tugas pertama akan saya tugaskan nanti ya pada pertemuan kedua, mahasiswa membuat rancangan atau desain pembelajaran terpadu. Itu yang keempat. Kemudian pada modul yang kelima atau tema yang kelima, mahasiswa di sini harus bisa mengembangkan alat evaluasi. Alat evaluasi dalam pembelajaran terpadu, karena ini terpadu tematik, evaluasinya seperti apa? Nah, ini yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Jangan khawatir, banyak di modul. Dan juga karena modul ini kan sebetulnya kalau saya boleh mengkritisi ini sudah jadul ya, out of date, sehingga mahasiswa harus mengkolaborasikan dengan pola-pola kekinian ya. Sekali lagi, mahasiswa harus mengkolaborasikan dengan pola-pola kekinian yang lebih kepada berbasis IT, sehingga tidak jadul-jadul amat. Jangan sampai mahasiswa UT nanti tertinggal karena hanya menggunakan satu sumber saja, yaitu modul. Modul itu memang kitab suci, tetapi harus dikolaborasikan dengan sumber-sumber belajar lain yang sifatnya itu lebih kekinian gitu ya, agar lebih kontekstual. Karena kalau beberapa tahun yang lalu kan sudah banyak hal yang berubah gitu. Nah, pada tema yang terakhir baru nanti mahasiswa mempraktekkan desain atau mempraktekkan yang sudah dirancang. RPP yang sudah dibuat pada tugas pertama nanti dipraktekkan pada tugas yang ketiga. Nah, ini ya, jadi alurnya seperti itu. Setiap kali mahasiswa kuliah di pertemuan kedua dan keempat dan keenam, itu akan saya beri tugas untuk nanti didemokan pada saat pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Meskipun karena kita sudah menggunakan platform digital, jadi demonstrasi ini tidak harus pada saat perkuliahan, tapi pada saat perkuliahan nanti mungkin lebih banyak kita mereview sehingga mahasiswa nanti pasti akan banyak berinteraksi di dunia maya, di dunia digital seperti mungkin YouTube, Instagram, untuk mengkritisi atau untuk mereview apa yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Meskipun nanti di pihak UPBJJ-nya ada space untuk mengupload, tetapi saya berharap mahasiswa tetap memiliki akun-akun di dunia digital. Seperti saya misalnya, saya ini sudah menggunakan media belajar saya, channel YouTube saya. Nanti boleh mahasiswa, banyak sekali di sana itu model-model pembelajaran, kemudian mungkin mereview teman-teman kuliah pada tahun-tahun yang lalu, sehingga nanti mahasiswa bisa elaborasikan hasil dari modul ini dengan apa yang ada di dunia maya ya, di YouTube, bukan hanya milik saya ya, milik semuanya lah yang terkait dengan pembelajaran terpadu. Jadi jangan takut membuka YouTube, jangan takut membuka
platform-platform di dunia digital, karena pembelajaran kita ini adalah di era digitalisasi gitu ya. Oke, saya sambil ngabsen lagi ya, biar saya selang-seling sambil mengontrol mahasiswa yang masih senyum ceria atau wajahnya ceria dan wajahnya penuh dengan respect di forum ini. Muhammad Syahrul ada? Halo? Muhammad Syahrul? Tidak ada. Oke, Mbak Nadiro, saya langsung mengabsen di LMS ya. Mbak Nadiro? Ya, halo. Ya, ada ya. Oke, baik. Pastikan semuanya on cam dulu ya. Kemudian Mbak Nopi? Kadita Sari? Iya, Bu. Oke, ya baik. Mbak Pinasti Ayudiana? Ada ya? Ada, oke. Nanti yang Oke, baik. Nanti yang lainnya akan saya panggil secara berkala biar ngabsennya itu lebih interaktif ya. Biar nggak habis waktu saat ini saja gitu. Itu memang model saya seperti itu. Lebih enak dan lebih nyaman karena ini. Jadi kita berinteraksinya itu terus-terusan gitu, nggak yang saat itu saja di awal gitu ya. Nanti di tengah-tengah sudah nggak dipanggil-panggil lagi. Biar lebih cepat akrab juga. Mama yuk. Ya, ada yang sambil nyuapin ya, nggak apa-apa ya, yang sabar. Nanti akan Maaf, Bu. ya, Ini anaknya. nggak apa-apa ya, kita maklum karena BI ini rata-rata sudah S1, jadi mungkin memang usianya usia ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda. Lancar semuanya, yang penting lancar. Urusan rumah tangga lancar, kuliah lancar, anak-anak sehat. Justru anak-anak itu nanti diajak kuliah itu jadi pintar. Ya, jadi Amin. pintar. Ya, oke. Kayak Ibu. Iya. Izin Bu, mau menidurkan anak dulu. Iya, nggak apa-apa, sambil ini ya, tetap ya, sambil di ruang ya, sambil mendengarkan saya. Oke, sampai di sini ada yang mau menyampaikan terkait dengan tadi peta kompetensi pembelajaran terpadu, kemudian alurnya. Ada pertanyaan? Saya belum sampai ke ini kan tadi di sini. Tadi kan di sini. Ya, ini kalau di LMS sudah ada sesi pendahuluan dari saya, sudah saya upload juga itu. Nah, sekarang saya ini dulu buka lagi lapaknya. Buka lagi lapak. Nah, ini lapaknya nih. Nah, ya. Tadi kita sudah sampai pada orientasi dan ruang lingkup ya. Kemudian hakikatnya itu tadi juga sudah saya sampaikan juga, bahwa pembelajaran terpadu ini konsepnya sama, hakikatnya sama dengan pembelajaran tematik yang selama ini sudah dikenal oleh teman-teman guru ya, teman-teman mahasiswa, karena ini guru. Jadi mahasiswa sudah tidak asing lagi. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan tematik di kelas, nah, gitu ya. Nah, makanya pembelajaran terpadu ini sama sekali tidak memisahkan secara tegas penyajian dari tema satu ke tema yang lain. Makanya dalam satu rancangannya nanti kan di situ ada tema dari bahasa Indonesia, ada tema dari matematika, ada tema dari kewarganegaraan dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini nanti di berikutnya nanti kita akan sampai pada ini dulu, saya sampaikan dulu ya. Oke. Jadi seperti itu, pembelajaran terpadu ini sebagai integrated learning, sebagai pembelajaran yang secara holistik, yang terintegrasi, yang tidak boleh tadi itu ada penyajian yang terpisah-pisah, ada penyajian yang memisahkan secara tegas tema-tema itu, tetapi secara holistik harus alurnya tuh lembut gitu, halus gitu, sehingga anak-anak tuh tidak shock secara psikologi dari tadi berhitung matematika kemudian lari langsung ke yang sifatnya mungkin seperti membuat narasi dan seterusnya ya. Itu seperti itu. Ada yang mau disampaikan sampai di sini?
Ada yang mau menyampaikan? Belum, Bu. Belum ya? Oke, Mbak Dian belum. Mbak Hana, Fikria Mulyani. Ya, Silakan. Bu. Saat ini juga belum ada yang ditanyakan. Oh, belum ada. Mbak Husnul Khotimah, silakan. Halo. Mau ini, Bu, tanya channel YouTube-nya Ibu. Oh iya, Media Belajar Inung Hidayati. Ya. Betul. Iya, kalau semisal daring begitu seperti yang kita lakukan, kemudian nanti memberikan tugas kuis, itu sudah termasuk partisipasi siswa juga belum, Bu? Sudah termasuk pembelajaran terpadu juga atau belum? Iya, betul. Karena Hmm. menggunakan itu berarti Zoom Meet sama kuis gitu. Itu sudah termasuk, Bu. Ya, oke, sudah pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya, Mbak Ratri ya. Iya, betul. Harus banyak kuis-kuisnya, harus banyak permainannya, harus banyak selingannya, selingan-selingan yang mengarah ke tema gitu ya. Jadi kalau kuis itu kan pasti hubungannya dengan tema. Kalau sekarang ini malah mungkin nanti kapan-kapan saya juga akan menggunakan metri.com ya. Itu nanti biar mahasiswa mengenal juga bagaimana perkuliahan kita ini menjadi lebih interaktif dengan kuis-kuis gitu ya. Atau mahasiswa juga nanti kan untuk pertemuan yang akan datang harus banyak mahasiswa ini yang beraksi di dunia kelas kita ini, di kelas kita. Jadi silakan nanti pada pertemuan yang akan datang, mahasiswa yang memiliki kuis-kuis, keluarkan jurusnya. Kantong Doraemonnya keluarkan semua. Biar nanti pembelajaran terpadu ini menjadi lebih menyenangkan, tidak membosankan. Karena kalau hanya tayangan-tayangan, PowerPoint, apalagi PowerPoint-nya PowerPoint jadul, PowerPoint yang satu dimensi, zaman dulu banget gitu. Ini kan akan sangat tertinggal. Sekarang ini PowerPoint pun sudah didesain dengan mungkin dengan Canva, dengan yang lain diselu-selu dengan video, sehingga nanti pembelajaran terpadu ini menjadi lebih menyenangkan dan lebih kontekstual nyata. Contohnya Di sofa rutin. ya. Oke, Mas Dedi, ya Mas Dedi menggunakan Canva pasti sudah paham ya membuat di situ ya, enaknya itu. Sebentar saya mau buka dulu biar Iya. ya ini. Tapi yang belum itu, yang baru trial. Oh, yang Bulanan. iya nanti beli yang itu yang premium biar lebih berkah, karena kalau yang gratis-gratis itu kadang-kadang ada kepengen nyuri-nyurinya gitu kan. Nah, nih. Tapi kepada ya, Bu. Iya, oke nih ya, login Canva nih saya kasih tahu biar pembelajaran atau perkuliahan berikutnya besok ini lebih ini ya, lebih sudah PowerPoint-nya itu tidak jadul ya. Langsung saya ini kan ya, langsung saya kasih tahu di Canva nih. Nah, di sini silakan nanti mahasiswa membuat PowerPoint-nya dari sini. Sehingga ketika nanti mahasiswa membuat PowerPoint dari sini, nanti akan mengakses apa saja, misalnya nih ya. Misalnya mahasiswa ingin di situ menampilkan nanti dalam pembelajaran tentang perpustakaan, misalnya ngajari perpustakaan anak-anak. Tinggal klik di sini library ya. Library. Di ininya, di elemennya ya. Elemen dulu di sini, library. Nah, begitu. Jadi nanti apa saja bisa diakses di situ. Mudahnya begitu. Nih, langsung di sini ya. Gambar-gambarnya banyak sekali di sini, library. Seperti itu. Jadi PowerPoint-nya itu nanti lebih hidup. Jangan PowerPoint yang jadul, sudah nggak musim lagi kan sekarang. Gitu ya. Gimana sih caranya biar anak itu dikasih stimulus, suruh tanya, suruh bersuara, tidak juga bersuara. Nah, caranya kita menggunakan paling tidak metode, boleh dikatakan metode, boleh juga dikatakan model. Tergantung nanti penerapannya seperti apa. Pernah mengenal ada yang namanya problem based learning?
Nah, Pernah? Pembelajaran yang berbasis pada Masalah. masalah. Iya, salah ya Bu. iya betul. Pernah juga mendengar project based learning? Pernah. Iya. Iya pernah. Pembelajaran berbasis project. Nah, dua dari model atau metode ini bisa dijadikan solusi agar anak-anak yang pasif menjadi aktif dengan berbasis pada masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh peserta didik terkait dengan tema yang sedang kita sampaikan. Nah, itu caranya. Nyenggolin atau menghubungkan tema dengan metode itu begitu. Jadi dengan menggunakan basis masalah, tema yang sedang kita pelajari tema tentang apa, basisnya masalah yang ditemui oleh peserta didik seputar tema itu tadi apa, baik itu di rumah, baik itu di jalan, di sekolah, di mana saja, pasti anak-anak jadi banyak ide-ide di situ, banyak pertanyaan, banyak permasalahan kan bergejolak itu di benaknya anak-anak. Oh iya betul. Oh iya tadi waktu saya jalan, saya menemui ada masalah apa misalnya ya di jalan. Nah, itu guru yang harus mancing di situ. Kalau guru hanya menawarkan silakan bertanya, bacaannya tadi itu, anak-anak kadang-kadang diam saja. Bingung dari mana ya? Tapi kalau basisnya masalah, dipancing dulu. Tadi waktu anak-anak pergi ke sekolah, di rumah apa yang terjadi? Pancing dengan tema-tema yang terkait dengan yang sedang disampaikan. Tetapi basisnya masalah gitu. Atau project. Nah, project ini kan, project itu kan kayak project, tahu ya project ya. Misalnya anak-anak diberi project, bedanya project dengan tugas tahu kan? Kalau project itu kan terjadwal, kemudian agendanya sudah tersusun rapi, dan seterusnya. Tapi kalau tugas kan tidak. Tugas itu kapan saja boleh dibuat. Tapi kalau project kan sudah termanage dengan baik, jadwalnya kapan, siapa dan tugas apa gitu kan. Nah, dengan berbasis project mereka juga pasti akan aktif karena mereka akan bertanggung jawab terhadap projectnya masing-masing. Ini juga nanti yang dalam konteks sekolah penggerak, ini nanti ada yang namanya project profil pelajar Pancasila. Nah, ini ngait karena kita ini belajar pembelajaran terpadu di saat sekarang ini harus nyambung ke sekolah penggerak ya. Kalau tidak nanti kita akan out of date ya, kita akan expired dong. Makanya ketika kita belajar pembelajaran terpadu kita harus nyambung kemana-mana nih. Kita harus ngeling kemana-mana. Itu yang namanya pembelajaran terintegrasi dengan bukan hanya tema satu dengan tema yang lain, tetapi dengan semuanya, baik kebijakan dan seterusnya. Karena nggak mungkin juga kan guru mengajar itu tanpa ada dilandasi kebijakan, kan nggak mungkin. Jadi ini nanti akan banyak kaitannya dengan kebijakan yang saat ini sedang Oke, Mbak Vita boleh di mute biar suaranya tidak bocor ya. Nah, begitu. Gitu Mbak Yayang, bisa dibayangkan? Oh iya, bisa Iya, Bu. yang lainnya juga ya. Saya Iya, untuk mengajar SD. ya. Aslinya saya kan mengajarnya SMP ya Bu. Iya. Jadi dari segi banyak segi lah ya, banyak aspek kan berbeda ya Bu SMP dengan SD. Ya, tipsnya karena sekarang ya saya sedang menempuh ya mengikuti pembelajaran untuk menjadi seorang guru SD. Tipsnya gitu Bu, untuk apa ya, kan dari psikologi anak juga kan berbeda ya. Iya. Dari psikologi anak lah berbeda ya Bu. Bagaimana gitu untuk berbeda untuk menstimulus seorang anak SMP dengan anak SD gitu Bu. Iya, baik. Sudah Mbak. Terus mengapa pembelajaran terpadu itu jadi khusus diterapkan di SD tetapi tidak di SMP gitu. Karena setahu saya kan di SMP tidak ada tema-tema ya Bu, seperti itu. Sudah? Ya, terima kasih. Oke, baik Mbak Isni, pertanyaannya sangat bagus nih. Ya, jadi
bagaimana sih untuk menghadapi anak-anak SD karena pengalamannya di SMP ya. Anak usia SD itu memang berbeda dengan SMP ya. Ini makanya tadi saya tolong Mbak siapa nih ya? Mbak Tantin mungkin ya, di mute sebentar ya Mbak Tantin. Mbak Tantin bisa memute sebentar mungkin ya, atau Mbak Vita nih. Ya. Mbak Vita atau Mbak Tantin nih. Ya, baik. Oke. Oke ya, sudah sepi ya. Ya, jadi saya di awal menyampaikan pembelajaran terpadu ini sangat penting dilandasi dengan yang namanya pendekatan psikologis dan filosofis. Psikologisnya ini nanti untuk melihat perkembangan jiwa anak-anak di usia tertentu. Jadi anak usia SD dengan anak usia SMP itu perkembangan jiwanya kan berbeda ya. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak karena masih sama-sama anak-anak di usia kalau kelas 6, 5, 6 kan sudah pra-remaja juga tuh. Nah, makanya perlu memperhatikan aspek-aspek psikologis sehingga nanti kita paham bahwa anak seusia ini kelas 3 itu dia lebih senang dengan cara tidak hanya sekedar melihat tapi kinestetik gerakan dan seterusnya. Dia lebih suka dengan apa gitu ya. Dan yang paling penting juga ini bukan hanya untuk kelas SD ya, sampai ke bahkan mungkin sampai ke SMA, bukan hanya SD nih. Anak itu perlu digali kecenderungannya. Jadi anak itu bakatnya ada di mana? Makanya ada yang namanya istilah multiple intelligence research. MIR. Ini untuk memetakan bahwa si anak ini kecenderungannya di mana? Apakah dia matematik logik? Apakah dia naturalistik? Apakah dia linguistik? Apakah dia kinestetik? Apakah dia intrapersonal, interpersonal, dan seterusnya. Nah, ini penting. Pemetaan ini nanti kaitannya dengan bagaimana guru menyampaikan materi dengan cara seperti itu. Nah, dalam konteks pembelajaran, teori-teori pembelajaran ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang dalam platform sekolah Merdeka, sekolah penggerak, guru penggerak, ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi perlu dikenali perbedaan-perbedaan spesifikasi peserta didik ya, Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi? Lupa lagi yang tanya. Oh iya, Mbak Isni ya. Baru aja udah lupa ya, begitulah kalau udah tua ya. Jadi begitu, harus dilihat karakteristiknya, kecenderungannya kemana, kita nanti membelajarkan menggunakan itu, pendekatan itu sesuai dengan kecenderungan mereka. Itu yang paling ampuh begitu. Anak yang sukanya dengan musik, pakai pendekatan-pendekatan yang lebih dekat dengan musik. Misalnya untuk menghafal rumus apa dengan dilagukan, misalnya dibuat lagu-lagu, dibuat nada-nada untuk membuat apa yang hubungannya dengan anak yang kecenderungannya suka menulis. Suruh dia menulis sebanyak-banyaknya, pasti dia akan lebih cepat. Nah, itu contohnya begitu. Jadi nggak SD, nggak ke SMP, nggak apa, itu sebetulnya sih teknik ini, pola-pola metode yang terkait dengan basis diferensiasi ini sangat besar pengaruhnya. Begitu ya Mbak Isni ya, dan juga yang lainnya. Oke. Ya, saya senang sekali nih, banyak yang bertanya nih, jadi interaktif nih. Sekali lagi saya coba kasih ini dulu. Hangat saya bilang serius. Lupa lagi? Tepuknya 3. Iya, oke. Jadi pembelajaran ini harus ceria. Iya. Jadi ini saya sampai jam berapa? Jam 3. Oke, masih banyak waktu ya. Oke ya. Oke, jadi itu tadi caranya agar anak-anak nanti yang di usia SD tetap bisa diaktifkan oleh kita itu ya, itu tadi caranya. Kita dengan berdasar atau berprinsip atau menggunakan pendekatan sesuai karakteristik mereka.
yang kecenderungannya di linguistik ya kita harus mengarah ke sana. Yang kinestetik, gerak-gerak, beri mereka itu tugas-tugas yang mereka banyak bergerak, misalnya dengan permainan yang banyak gerakannya. Nah itu begitu, itu pasti akan lebih mudah. Kalau sudah seperti itu tidak ada istilah kelas itu sepi, disuruh ini itu nggak mau, diam, nggak ada, karena kecenderungan mereka itu akan terakomodir gitu ya. Oke, baik. Oke, kelas B1 Kedung Reja hebat. Iya, plok, plok, plok. Iya kan? Plok, plok, plok. Iya. Tapi belum bisa-bisa, Bu. Oh. Jadi saya nggak bisa on kamera dulu. Oh, Tapi gitu. saya masih di depan. Iya, Apa iya. tuh, Bu? Iya, Bu. Kasihan ya. No available terus, Bu, Oh, kameranya, Bu. itu Daripada biasa. saya, Iya. Biasanya sinyal itu, Mbak. Kalau daripada saya available terus biasanya sinyal. sepertinya bukan, Bu. Oh, bukan. Kalau sinyal suara kan putus-putus. Iya. Kalau ini masih jelas, Bu, suaranya terdengar. Hmm. Di situ tertulis no available kamera phone, Bu. Oh, gitu. Oke deh, nanti di setting-setting ya sambil tiduran. Iya. Setelah iya. ini diutak-atik, utak-atik, Kalau saya utak-atik. coba setting-setting sekarang takutnya malah ketinggalan jauh, Bu. Jadi saya Iya, biarin aja dulu. oke deh, nggak apa-apa. Kalau seperti ini saya maklumi ya. Nggak apa-apa, baik Mbak Ning. Tetap semangat ya. Mbak Ning, khusus Mbak Ning nih, saya kedengaran suaranya. Mbak Ning hebat. Iya. Gimana? Hebat. Oke, hebat tepuknya 2 ya. Oke, baik. Bu. Oke, siap ya. Kemandirian itu sangat erat kaitannya dengan kreativitas. Jadi silakan nanti mencari sumber dimanapun, yang penting relevan, memiliki relevansi yang tinggi. Yang kedua, bahwa hakikat pembelajaran terpadu ini adalah bagaimana mengintegrasikan satu tema ke tema yang lainnya, menghubungkannya sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga memungkinkan metode yang digunakan sesuai dengan kecenderungan peserta didik. Dan dengan keterpaduan ini memungkinkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Itu hakikat dari pembelajaran terpadu. Dan di sini memungkinkan sekali integritas keilmuan dari berbagai macam ilmu ini akan terakomodir dalam satu pertemuan yang namanya pembelajaran terpadu atau pembelajaran tematik, begitu ya. Oke, baik. Saya kira kita penguatan saya mungkin di situ, karena penguatan ini bukan hanya di akhir sesi tapi di setiap menit mungkin ya, di menit-menit tertentu saya kuatkan. Karena kalau tidak begitu, mungkin tadi yang belum bisa mengakses ke Teams ini tertinggal. Nah, saya kuatkan juga tadi di awal. Atau barangkali di sesi yang terakhir ini, ternyata ada yang sudah mental, sehingga saya akhiri juga dengan penguatan. Itulah kehebatan dari pola-pola online yang memungkinkan kita ini bisa mengulang-ulang. Bocor lagi ya? Di mana nih yang bocor nih? Oke, baik Mbak Ning, belum juga bisa on cam ya Mbak Ning ya? Iya, Bu, maaf ya, Bu. Padahal saya Oke, pengen nonton, Bu. iya, tambahkan hatimu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kebersamaannya. Boleh saya sekali lagi, BI1 Kedung Reja hebat, serius, dan oke. Tepuk tangan yang banyak. Iya, oke, baiklah ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu ya dan ceria selalu. Ya, Bu. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kasih, Bu. Ya, oke. Oke.